Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Al Khalifah 2024. Salam bahagia. Pada hari ini akan saya sampaikan video yaitu tetap masih mengenai bocah angon. Nah, pada hari ini akan saya sampaikan bahwa bocah angon ini belajar, karena masih bocah dia belajar. Namun yang saya maksudkan di sini, bocah ini bocah dalam tataran ilmu, bukan bocah dalam tataran usia umur. Jadi bocah ini ilmunya yang saya sampaikan. Nah, bocah angon hari ini akan belajar menjadi pemimpin. Nah, siapa yang dipimpin bocah angon ini? Yang pertama tentu saja bahwa bocah angon ini harus bisa memimpin dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Sehingga bocah angon ini bagaimana dia belajar memimpin dirinya sendiri? Telah saya sampaikan bahwa yang dipimpin itu, yaitu yang dituntun itu adalah jiwanya atau nafsunya. Nah, nafsu dari bocah angon ini macam-macam tingkatannya, yang sudah saya sampaikan bahwa tingkatan-tingkatan itu ada 8 ya. Nah, bocah angon ini ternyata dia terus belajar memimpin, menuntun nafsunya, sehingga bocah angon ini bisa memimpin dirinya sendiri dulu ya. Lalu bocah angon, karena angon ini yang kemarin saya sampaikan menggembala, maka dia juga harus bisa menggembala atau memimpin ternaknya. Saya sampaikan bahwa ketika dia memimpin ternaknya dipimpin, dibawa ke tempat-tempat yang subur, nah, sehingga ternaknya menjadi kenyang ya. Ketika dia membawa ternaknya ke padang rumput, dia akan melalui jalan-jalan. Biasanya di pinggir jalan itu ada tanaman-tanaman yang disukai oleh ternaknya itu, di kanan kiri jalan itu. Atau mungkin di pagar ya, pagar-pagar itu, ketika ternaknya yang melewati pagar itu masih akan makan tanaman yang di pagar itu. Nah, karena bocah angon ini mengerti bahwa tidak boleh ternaknya memakan tanaman yang di pagar itu, karena itu milik orang, maka ternaknya itu dicambuk, diarahkan, dicambuk, jangan makan itu. Dalam dia menggembala kan biasanya menggembala itu membawa cambuk atau cemeti ya. Tidak boleh. Nah, itu dia memimpin ternaknya. Yang dibawa tadi kemana? Ke padang rumput yang memang di situ diperbolehkan untuk ternak-ternak makan di situ. Yang kedua, dia harus bisa
menjaga ternak gembalaannya itu aman, diayomi, nah, diayomi, sehingga ternak-ternaknya bisa makan dengan aman, ya, bisa merumput dengan aman, karena gembalanya ini bisa menjaga atau membawanya ke tempat-tempat yang memang sudah aman. Dia menjaga tempat-tempat yang yang berbahaya bagi ternaknya. Ini dia belajar memimpin itu, memimpin dirinya sendiri, memimpin nafsunya, lalu memimpin ternaknya. Tapi ini harus belajar terus, belajar dengan penuh kesabaran, karena ternak itu juga ada yang nakal. Ya, bagaimana supaya ternaknya itu yang nakal itu tidak menjadi nakal, bisa patuh dengan dia. Selanjutnya bahwa itu tadi yang dia belajar memimpin. Sekarang bagaimana dia belajar dipimpin. Nah, tentu saja yang memimpin bocah Angon ini tentu saja karena bocah Angon itu juga mungkin ngenger, ya mungkin kepada gurunya, kepada mursyidnya. Maka ketika dia dipimpin, saat-saat tertentu ketika dia harus menghadap mursyidnya, menghadap gurunya, dia dipimpin oleh gurunya. Dipimpin bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus menjadi murid yang baik. Karena bocah Angon ini sudah paham mengenai 8 nafsu itu, dia taat, tunduk, patuh, mau dipimpin oleh mursyidnya, sehingga ilmunya bertambah. Namun masih ada juga ketika ilmunya bertambah, ini dia juga belajar seperti yang pepatah. Ada pepatah bahasa Indonesia, turutlah ilmu padi, kian runduk kian berisi. Dia belajar itu, bahwa ketika padi itu berisi penuh, maka tangkainya itu merunduk, ya. Lain dengan yang kosong. Yang kosong itu malah berdiri tegak tangkai padi itu. Kalau bahasa Jawanya gabuk. Gabuk itu tidak ada isinya. Nah, sehingga bocah Angon ini karena dia sudah berisi, maka dia kian tunduk, ya, kian rendah hati. Terus dia berusaha seperti itu, sehingga ketika bocah Angon ini dipimpin, itu dia ikhlas dipimpin, ya. Sehingga dalam hal ini bocah Angon itu belajar menjadi pemimpin dan belajar mau dipimpin. Tidak hanya dia pengen jadi pemimpin saja, karena manusia itu ya ada dua itu, kalau tidak memimpin ya dipimpin. Namun karena bocah Angon sudah paham bagaimana cara hidup, ya, bagaimana kehidupan ini, maka dia ditempatkan di mana-mana bisa. Dia bisa menjadi pemimpin, namun dia juga mau dipimpin. Nah, bila bocah Angon seperti itu, ketika sudah paham seperti ini, bocah Angon ini sangat mudah untuk
menerima kebaikan. Ya, mungkin untuk video kali ini itu saja. Ini adalah semua hanya pemikiran saya saja. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan. Nah, mungkin pemikiran saya ini ada manfaatnya bagi saudara-saudara untuk memperluas cakrawala pemikiran panjenengan semua. Nah, saya kira itu saja untuk hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.